Karena itu kata Nabi, nikahilah perempuan itu karena 4 hal. Karena cantiknya, karena kayanya, karena hasabnya atau prestisi sosialnya, dan karena agamanya. Tapi kata Nabi, fazfar bisatiddin, maka yang paling beruntung mereka yang memilih karena agama. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata serta kalimat yang Allah hadirkan di dalam kitab sucinya, serta pesan dan makna di balik struktur dan bangunan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kali ini kita akan bahas surat An-Nisa ayat 34 dan 35, masih ayat yang berbicara tentang relasi suami dan istri. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihat qanitat hafizat lil ghaib bima hafizallah. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji fadribuhunna fa in ata'nakum falatabu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Kata Allah, laki-laki atau suami itu adalah pemimpin terhadap perempuan atau istrinya disebabkan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka dan disebabkan nafkah yang mereka berikan kepada mereka. Maka seorang perempuan yang saleh tugasnya adalah tunduk dan patuh kepada suaminya dan menjaga diri, harta dan anaknya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Dan perempuan yang kamu khawatir mereka durhaka, maka berilah mereka pendidikan yang baik dan pisah ranjang dan pukullah mereka. Tapi jika mereka sudah mematuhimu, maka janganlah engkau melampaui batas terhadapnya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Itu artinya surat An-Nisa ayat 34. Ayat ini mengatur bagaimana seorang suami menyikapi istrinya. Ada beberapa poin yang menarik dari ayat ini. Pertama, Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa seorang suami atau laki-laki adalah pemimpin bagi istrinya. Kata pemimpin itu dipilih Allah qawwam. Padahal kata pemimpin itu ada qaid, ada sayyid, ada rais. Tapi Allah pilih kata qawwam. Kata qawwam ini berasal dari kata qama yang berarti tegak lurus. Sesuatu yang lurus itu disebut dengan qaim atau qama. Itu artinya kepemimpinan itu bukan semena-mena. Seorang suami diberikan hak memimpin oleh Allah terhadap istrinya dengan tugas bahwa dia harus meluruskan istrinya. Karena ingat, dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, istausun nisa'a khairan. Jika perempuan itu berbuat salah, maka berbuat baiklah kepadanya. Berikan dia nasihat yang baik. Kenapa? Karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Bila kau luruskan, dia akan patah. Bila kau biarkan, maka dia akan semakin bengkok. Karena itu tugas laki-laki qawwam. Dia harus meluruskan perempuan dengan cara yang bijaksana. Tapi menariknya, Allah ketika menyebutkan kepemimpinan seorang suami itu 'alan nisa. Qawwamuna 'alan nisa. Allah itu menunjukkan makna isti'la dan takalluf. Artinya, memang meluruskan perempuan itu tidak mudah. Allah itu maknanya berat. Isti'la. Jadi meluruskan perempuan itu tidak mudah. Memang pekerjaan yang sangat berat. Itulah kenapa Allah memilih kata preposisinya ala. Bukan bin nisa. Bukan qawwamuna bin nisa. Bukan qawwamuna lin nisa. Tapi qawwamuna 'alan nisa. Kenapa? Beratnya menghadapi perempuan, beratnya mendidik perempuan.
Karena itu ala itu menunjukkan makna takalluf dan isti'la. Lalu kenapa laki-laki diberikan hak memimpin oleh Allah? Satu sebabnya bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Ada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki yang tidak diberikan Allah kepada perempuan. Kelebihan itu adalah kelebihan fisik. Karena laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat. Karena dia diciptakan dari salsalin kal fakhar. Laki-laki diciptakan dari tanah keras seperti batu bata. Maka dia memiliki kekuatan karena asalnya keras seperti batu bata. Sementara perempuan diciptakan di unsur yang lunak dan lembut. Dila namanya. Tulang rawan yang lunak dan lembut. Karena perempuan secara fisik itu lebih lunak dibandingkan laki-laki. Dan itulah kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki. Dan itulah yang menjadi sebab dia diberikan hak memimpin oleh Allah. Dan kelebihan yang berikutnya adalah kelebihan akal. Karena itu kata Nabi, manusia laki-laki diciptakan dengan 99 akal dan 1 nafsu. Sementara perempuan diciptakan dengan 1 akal dan 99 nafsu. Artinya, laki-laki lebih dominan menggunakan akalnya, logikanya, sementara perempuan lebih banyak menggunakan emosi dan perasaannya. Dan itu bukan sebuah kelemahan, itu sebuah takdir dari Allah. Memang begitulah perbedaan laki-laki dan perempuan. Dan itu kenapa laki-laki diberikan hak memimpin oleh Allah, karena kelebihan fisik dan akal yang Allah berikan kepadanya. Dan yang kedua, kenapa perempuan laki-laki diberi hak memimpin? Kata Allah, bima amfaku min amwalib. Karena laki-laki diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya. Karena itu ada sebagian pendapat mengatakan, bila 2 syarat ini tidak dipenuhi, maka hak kepemimpinan itu boleh diambil alih oleh perempuan. Bila seorang suami tidak bisa memberikan nafkah, karena mungkin ada sesuatu dan hal, misalnya dia memang tidak mampu memberikan nafkah, hingga perempuan yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Atau mungkin laki-laki tadi sudah kehilangan akalnya, akal sehatnya. Ya, mungkin kena penyakit tertentu. Maka hak kepemimpinan itu boleh diambil alih oleh seorang perempuan, tapi tidak dalam kerangka durhaka kepada suaminya. Nah, sementara tugas seorang istri, apa katalah fas-salihat qanitat hafizat. Seorang istri yang saleh, tugasnya tunduk dan patuh kepada perintah suaminya. Ada hal yang menarik, ketika Allah menyebutkan perempuan saleh, maka digunakan huruf fa. Fas-salihat, tidak wa. Allah bisa saja menggunakan was-salihat, tapi tidak, Allah menggunakan kata fas-salihat. Apa makna fa? Fa itu maknanya bisa sababiyah. Sababiyah itu artinya apa? Disebabkan nafkah dan kelebihan suaminya, itulah dia menjadi taat dan patuh. Bila nafkah dan kelebihan tidak dimiliki, maka ada peluang bagi seorang istri untuk tidak mematuhi suaminya secara dalam batas-batas tertentu. Bisa jadi misalnya akal suaminya sudah tidak sehat, lalu suaminya menyuruh dia melakukan sesuatu, maka dia boleh tidak patuh kalau perintah itu salah dan tidak sesuai dengan akal sehat. Selama akal suaminya sehat, perintahnya baik, maka dia tidak boleh tidak patuh. Itu kenapa fa. Fa itu maknanya sababiyah, disebabkan kelebihan-kelebihan suaminya, disebabkan nafkah dari suaminya, maka dia harus tunduk dan patuh pada perintah suaminya. Fa itu juga bisa diartikan isti'naf namanya. Isti'naf itu artinya memulai sesuatu. Orang Arab biasanya kalau memulai pembicaraan biasanya menggunakan fa atau wa. Namanya fa isti'naf atau waw isti'naf. Kenapa Allah mengatakan fas-salihat, perempuan yang saleh? Rumah tangga itu harus dimulai dari kesalehan. Maka pilihlah istri yang saleh. Karena rumah tangga yang akan langgeng adalah rumah tangga yang didasarkan atas pertimbangan agama dan kesalehan. Karena itu kata Nabi, nikahilah perempuan itu karena 4 hal. Karena cantiknya, karena kayanya, karena hasabnya atau prestise sosialnya, dan karena agamanya. Tapi kata Nabi, fazfar bisatiddin, maka yang paling beruntung mereka yang memilih karena agama. Karena itu Allah menggunakan fas-salihat. Fa itu maknanya isti'naf. Pilihlah istri karena kesalehannya. Begitu petuntuk dalam Al-Quran. Nah, kata Allah, jika istri itu durhaka, jika dia durhaka, apa yang harus dilakukan suami? 1, fa'izuhunna. Kata izu dari kata wa'aza yang artinya memberikan nasihat yang baik yang menyentuh perasaan.
Maka seorang suami perlu pengetahuan yang cukup karena dia bertugas menasihati dan mendidik istrinya dalam konteks wa'zun atau izuhunna. Tidak dalam caci maki, tidak dalam marah-marah, apalagi dalam bentuk menyakiti secara fisik. Fa'izuhunna, nasihati dia, yang nasihat itu argumentatif, logis, dan itu menyentuh perasaan. Dan itu tugas seorang suami. Bila itu tidak mempan, kata Allah, maka fahjuruhunna fil madaji, boleh pisah ranjang. Ingat, Allah mengatakan pisah ranjang, tidak pisah rumah. Kenapa? Karena persoalan di rumah tangga itu harus dilokalisir di dalam kamar. Hanya kita dan pasangan yang tahu persoalan kita. Tidak boleh persoalan rumah tangga itu diumbar ke publik, disampaikan di media sosial, curhat kepada orang yang mungkin akan menjadi gaduh rumah tangga kita. Maka kata Allah, lokalisir persoalanmu di dalam kamarmu. Makanya perintahnya pisah ranjang. Bukan pisah kamar, kamarnya tetap, ranjangnya yang dipisah. Begitu indahnya Al-Quran mendidik kalau terjadi sengketa persoalan di rumah tangga. Bila dia tidak juga berubah menjadi ke arah yang lebih baik, maka perintah Allah berikutnya, fadribuhunna, pukul mereka. Ini sebagian orang yang mungkin agak kaku dalam memahami kata fadribu. Karena kata daraba tidak selalu harus dipahami bentuk memukul fisik. Memang salah satu makna daraba itu memukul. Tetapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kata daraba itu bisa juga digunakan untuk makna menutup rapat. Itu kenapa Ashabul Kahfi, kalau kita baca surat Al-Kahfi, kenapa mereka tidur dalam gua selama 300 tahun? Kata Allah, fadarabna ala azanihim, kami tutup rapat telinga mereka, hingga tidak ada suara yang masuk ke telinga mereka dan mereka tidur selama 300 tahun. Maka kata fadribu itu maknanya bisa menutup akses. Bila isi durhaka, maka tutup akses dia keluar. Ambil HP-nya, mungkin kurung di rumah, ambil kunci mobilnya, ambil kunci motornya. Jangan bolehkan kemana-mana sampai dia menyadari kesalahannya. Itu makna fadribu. Tapi bisa juga makna fadribu itu tinggalkan dia untuk sementara. Kenapa? Kata daraba dalam Al-Quran juga dipakai untuk makna berjalan. Kata Allah, iza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taksuru minas salah. Bila engkau berjalan di muka bumi, boleh mengkasar salat. Berjalan itu bahasa Arabnya daraba, darabtum fil ardi. Maka kalau isi durhaka, nasihat tidak mempan, pisah ranjang tidak mempan, maka tinggalkan mereka untuk beberapa saat. Sampai mereka menyadari kesalahan mereka. Itulah kenapa Allah pilih kata fadribuhunna. Jangan dipahami kata fadribuhunna memukul fisik. Karena bisa memukul jiwanya, bisa memukul psikisnya, tanpa harus menyakiti fisiknya. Dan itu juga masuk kategori fadribuhunna. Dan kata Allah, bila tetap juga durhaka, maka solusi terakhir adalah fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jangan bercerai, cari mediator. Siapa mediator? Orang yang paling bijak dari pihak kita, suami dan pihak istri. Dan inilah orang tua atau ayah kita. Hakaman itu ayah. Siapa yang menjadi hakim kita dulu? Ya, perempuan yang menjadi hakimnya adalah ayahnya. Dia yang menikahkan dia dengan laki-laki itu. Maka kalau kita bersengketa dengan istri kita, datangi ayahnya, datangi ayah kita. Karena ingat, laki-laki diciptakan dengan akal yang banyak. Karena kalau kita curhat kepada ibu, mungkin akalnya sempit. Mungkin dia memberikan solusi yang tidak pas untuk rumah tangga kita. Maka datangilah orang yang bijak. Orang bijak itu dalam bahasa Al-Quran disebut hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dari tuntunan tadi tidak ada perintah menceraikannya. Kenapa? Perceraian itu perkara halal yang paling dimurkai oleh Allah, dan karena itu Allah tidak akan menyuruh kita bercerai. Dan perceraian itu ketika kondisi benar-benar tidak bisa lagi diperbaiki, maka perceraian menjadi solusi. Tapi ingat, bercerai itu adalah bahagian yang dimurkai oleh Allah. Karena itulah ada step yang panjang sebelum pasangan suami istri mengakhiri perjanjian mereka di depan saksi dulu. Begitulah ajaran Allah, pesan-pesan Allah dari surat An-Nisa ayat 34-35 terkait bagaimana pasangan suami istri yang menjaga keutuhan rumah tangganya ketika perhara dan badai datang menerpa rumah tangga mereka.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.